Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Hari ini aku akan bahas tentang latihan pemanasan dalam public speaking. Jadi untuk para MC, host, atau pembawa acara yang memang bidangnya untuk berbicara dengan publik, itu mempunyai trik-trik agar mereka rileks di atas panggung. Kalau biasa kita kenalin itu adalah demam panggung atau nervous atau deg-degan gitu. Kan banyak nih MC atau bahkan kita yang ingin berbicara depan publik itu masih suka gugup, suka demam panggung, suka deg-degan, dan bahkan gak percaya diri mungkin. Tapi di sini aku akan ngasih beberapa tips dari cara untuk menghilangi demam panggung. Ada 6 tipsnya. Yang pertama, kalian harus melakukan tarik nafas, buang nafas selama 3 kali. Dan yang ketiga, kalian harus menghentakkan atau mengeluarkan suara tekanan atau diteriakkan. Seperti ini, kita coba ya. Tarik nafas, buang nafas, tarik lagi, buang lagi, tarik nafas, dan yang ketiga kalian teriakkan, ha! Jadi 3 kali, selama 3 kali. Yang ketiga itu harus dihentakkan. Kita coba lagi ya. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, hah. Yang ketiga harus diteriakkan. Itu dilakukan selama 3 kali agar kalian merasakan rileks dan tidak demam panggung. Dan cara yang kedua yaitu pengucapan kalimat panjang seperti itu dilakukan selama 3 kali juga. Jadi sepanjang apapun sampai tekanan di perut kalian di sini itu merasa tertekan sekali dan tidak bisa dilanjutkan. Jadi harus panjang banget. Kata-katanya seperti selama 3 kali. Sekali lagi. Pokoknya sampai kalian merasa tertekan di bagian perut kalian, itu tandanya nafas kalian sudah sedikit dan harus berhenti. Itu merupakan salah satu cara agar kalian bisa melakukan pembicaraan yang panjang saat kalian membawakan acara. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu yang ketiga, olah vokal atau vokal yang hidup yang seperti kita tahu A, I, U, E, O. Itu juga dilakukan selama 3 kali. Jadi ada yang secara lambat, sedang, lalu cepat. Seperti ini ya. A, I, U, E, O. Ini yang sedang ya. A, I, U, E, O. Lalu yang cepat. A, I, U, E, O. Kita ulang ya, dari yang cepat, sedang, hingga yang paling dikit. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Lakukan selama 3 kali agar kalian bisa dan terlatih untuk secara terbiasa saat nanti kalian membawakan acara dengan huruf vokal. Lalu di tahap yang selanjutnya itu yang nomor 4, yaitu merelaksasikan otot-otot muka. Jadi seperti kita bermain tempel-tempelan kertas yang ada di muka, lalu kita harus melepaskannya tanpa tangan. Seperti ini, tidak ada takaran harus berapa banyak, tetapi ini dilakukan saja biar kalian merasa percaya diri dan otot-otot muka kalian jadi nggak tegang. Kita lakukan lagi ya. Jadi seperti kita sedang bermain games atau lomba yang suka ditaruhin mainan-mainan yang bertempel atau coklat-coklat yang ada bubble ballnya, itu harus terlepas tanpa tangan gitu. Lanjut yang tahap 5, yaitu latihan bibir
atau lip trill. Kalau bahasa Betawinya ngetrill, tapi kalau bahasa Inggrisnya lip trill. Jadi seperti kita menirukan suara motor. Itu ada yang dari tekanannya sedikit saja, lalu sedang, dan panjang. Itu dilakukan juga selama 3 kali. Seperti ini. Itu yang paling dikit. Yang paling sedang itu yang sedang. Dan yang paling panjang adalah. Jadi ada 3 tahap dan itu dilakukan selama 3 kali. Yang paling dikit, yang paling sedang, yang paling panjang. Jadi selama 3 kali. Dan yang terakhir, tahap ke-6 adalah pengucapan atau pelafalan. Kalau aku sendiri, kalau sedang ingin memajukan ke dalam berbicara kepada publik, aku selalu menanamkan di hati aku dan aku selalu mengucapkan aku bisa, aku pasti bisa. Jadi aku menanamkan itu agar aku menaklukkan apa yang akan aku lakukan. Itu termasuk self healing aku juga sih. Kayak aku bisa, aku pasti bisa. Dan kalian juga bisa dengan menggunakan kata-kata ular melingkar di atas pagar. Jadi kata yang pertama yang aku bilang aku bisa, aku pasti bisa, itu melatih vokal kita, melatih vokal hidupnya ya, seperti a, i, u, e, o, agar kita terbiasa. Dan yang ular melingkar di atas pagar, karena kadang beberapa MC atau ada MC saat kita di panggung, walaupun sudah melakukan ini, kita tetap demam panggung, namanya secara publik kita berbicara, kita inginnya bagus, tapi lafal R itu tidak jelas. Jadi kita harus melatihkan sendiri saat di belakang panggung, kayak aku bisa, aku pasti bisa, dan ular melingkar di atas pagar. Dan di sini juga ada beberapa tahap atau ekspresi. Menjadi seorang MC juga harus menampilkan ekspresi. Bisa sedih, senang, atau bingung. Yang pertama, kalau aku bisa, aku pasti bisa. Senangnya, aku bisa, aku pasti bisa. Jadi kita terbawa dengan suasana senangnya. Kalau yang sedih, aku bisa, aku pasti bisa. Itu sedih, jadi kayak seseorang yang putus asa tapi dia ingin bangkit gitu. Dan kalau yang bingung, aku bisa, aku pasti bisa. Itu dengan pola mimik yang bingung. Tapi kalau ular melingkar di atas pagar, kita coba. Jadi mimik atau ekspresi sedih, kita kesenang dulu ya. Ular melingkar di atas pagar, itu kan senang atau antusias gitu. Kalau yang sedih, ular melingkar di atas pagar. Jadi aneh juga sih kalau kata ular melingkar, tapi ini dengan mimiknya aja. Terus kalau yang bingung, ular melingkar di atas pagar. Jadi kita membawa ekspresi kita dengan apa yang sedang kita bacakan atau dengan suasana acara yang kita bawakan. Nah, itu dia 6 tips atau beberapa tips dari aku untuk latihan pemanasan dalam public speaking atau kita sebagai public speaker untuk ngomong kepada publik dan untuk menetralisirkan demam panggung kita. Gitu, kawan-kawan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah.